seorang tukang daging yang bernama Vincent sedang menyiapkan daging untuk pelanggannya. Sementara itu istrinya yang bernama Sophie terlihat di meja kasir cemas menunggu sang suami yang sedang mempersiapkan daging segar untuk pelanggannya. Di sini Sophie terlihat canggung dengan pelanggannya itu, seperti ada sesuatu yang ditutupi olehnya. Kemudian sang suami Vincent menyiapkan daging yang telah dipotong sesuai pesanan pelanggannya untuk diberikan kepada Sophie, lalu mengemasnya menggunakan kantong plastik dan menyerahkan kepada pelanggannya. Bahkan pasangan suami istri penjual daging itu meminta maaf kepada pelanggannya karena telah membuatnya menunggu begitu lama. Setelah pelanggannya itu pergi, Sophie mengungkapkan kekecewaan kepada Vincent suaminya itu, yang dimana ia kesal karena menunggu lamanya pesanan daging itu. Beberapa saat datanglah sekelompok aktivis vegan yang menyerang pasangan tersebut. Kemudian mereka menyiramkan darah dan menghancurkan toko daging milik Vincent bersama istrinya. Sebelum melarikan diri, Vincent mengejar mereka dan berhasil menangkap salah satu pria bertopeng yang melakukan perusakan ke toko tersebut. Sedikit perjuangan, akhirnya Vincent mampu melepaskan topeng pria tersebut. Namun sekelompok menyelamatkan dengan cara menyerang Vincent hingga tersungkur dan tak berdaya. Setelah itu sekelompok tersebut melarikan diri sambil meneriakkan V-Power. Singkat cerita, mereka menemui Stephanie dan suaminya, salah satu teman Sophie yang termasuk pengusaha daging, untuk curhat dan meminta solusi, di mana Sophie yang terlihat sedang curhat dan menangis kepada temannya itu. Sophie mengatakan bagaimana jika bank menolak untuk meminjamkan uang, yang dimana Sophie dan suaminya akan bangkrut setelah insiden penyerangan oleh kelompok vegan yang menghancurkan toko milik mereka. Kemudian Stephanie mencoba untuk menghiburnya, akan tetapi ia malah menyombongkan diri tentang bagaimana ia bersama suaminya menghasilkan banyak uang. Terungkap bahwa Stephanie dan suaminya juga memiliki toko daging yang berjalan dengan sangat baik. Saat mereka makan siang bersama, Stephanie dan suaminya terus menceritakan tentang bagaimana bisnis mereka sangat baik. Beberapa saat kemudian suaminya Stephanie memberikan hadiah untuk Vincent dan istrinya, yang ternyata hadiah itu berupa pistol. Alasan suami Stephanie memberikan pistol kepada Vincent adalah langkah yang bagus untuk perlindungan jika suatu saat terjadi lagi penyerangan dari sekelompok vegan. Namun lagi-lagi Stephanie kembali mengulang kesombongannya dengan mengatakan jika senapan itu harganya sangat mahal, hanya orang berduit saja yang mampu membelinya. Meskipun telah diberikan senapan, namun Vincent tidak memiliki izin untuk memiliki senapan tersebut. Je te la donne, ouais, la permission. Singkat cerita, saat di perjalanan pulang, Sophie mengatakan berencana untuk pisah atau cerai dari Vincent karena kondisi keuangan mereka sangat sedang tidak baik-baik saja. Namun ketika mereka sedang mengobrol serius, Vincent bersama istrinya melihat seorang pria yang merupakan salah satu anggota kelompok vegan yang telah menghancurkan toko daging milik mereka. Untuk memberikan pelajaran kepada pria tersebut, tiba-tiba Vincent melakukan hal yang tak terduga sampai membuat pria tersebut tewas di tempat. Setelah melakukan hal itu, Vincent terlihat panik, kemudian menjelaskan pada awalnya ia hanya ingin memberikan pelajaran saja, tidak berniat membunuhnya. Lalu Vincent berpikir untuk menelpon polisi dan ia akan mengarang cerita setelah terjadi suatu kecelakaan. Tetapi Sophie menghentikannya dengan mengatakan bahwa Vincent memiliki senapan tanpa izin dan hal itu akan menyebabkan masalah bagi mereka. Sophie juga mengatakan jika polisi mengetahui bahwa pria itu adalah seorang aktivis vegan, maka Vincent lah yang akan dituduh melakukan pembunuhan karena berusaha menyingkirkan para aktivis vegan itu. Bahkan lebih beratnya lagi, bisa mendapatkan hukuman seumur hidup. Kemudian Vincent bertanya kepada Sophie apa yang harus mereka lakukan. Sophie menjawab bahwa mereka harus membuang mayat pria itu dengan cara memasukkannya ke dalam kantong plastik, lalu membuangnya untuk menghilangkan jejak. Singkat cerita, Vincent bersama Sophie membawa mayat pria itu ke toko daging miliknya dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Ketika sedang memotong daging mayat pria tersebut, tak sengaja salah satu telinga mayat tersebut jatuh ke lantai. Lalu anjing peliharaan Vincent pun telah melahapnya dengan nikmat. Namun terlihat anjingnya merasa kurang kenyang dan Vincent pun memotong lagi telinga sebelahnya dan kemudian memberikan lagi kepada anjing tersebut. Setelah itu Vincent pergi ke kamarnya untuk tidur. Akan tetapi Sophie menyuruh Vincent tidur di sofa di ruang tamu. Dan keesokan paginya, Sophie mencoba membangun
membangunkan Vincent untuk mulai bekerja. Tetapi dirinya tidak bisa tidur karena membutuhkan uang dan mau tidak mau akhirnya Vincent bangun untuk memulai pekerjaannya. Singkat cerita, di toko Vincent tidak menemukan potongan-potongan tubuh yang telah ia potong semalam. Akhirnya Vincent bertanya kepada Sophie apakah ia melihatnya. Kemudian Sophie menjelaskan bahwa potongan daging itu ada di alat pengiris daging. Dan tak lama kemudian pelanggan setia mereka memberitahukan bahwa dirinya sangat menyukai daging yang dijual di toko ini. Pelanggan tersebut kemudian memesan lagi 10 potong daging dan Vincent mencoba membujuk si pelanggan itu untuk membeli daging lainnya karena persediaan dagingnya sudah habis. Namun si pelanggan berkata bahwa dirinya hanya menginginkan daging yang sama sebelumnya. Akhirnya terpaksa Vincent mengambil potongan daging baru yang kita ketahui itu adalah daging manusia. Lalu Vincent meminta Sophie untuk mencobanya terlebih dahulu dan Sophie pun merasakan daging ini sangat luar biasa enak. Dan setelah itu si pelanggan bertanya kepada mereka dari mana asal daging ini. Vincent menjawabnya dan mengarang cerita bahwa daging ini adalah daging B2 yang diimpor dari negara Iran. Setelah mendapatkan daging, si pelanggan itu kemudian pergi meninggalkan toko. Lalu Vincent menjelaskan kepada Sophie bahwa sebenarnya daging yang dijual barusan adalah daging manusia. Ia juga berkata telah memotongnya seperti daging normal pada umumnya, sehingga mereka secara perlahan-lahan bisa menghilangkan jejak. Namun masih ada daging yang tersisa. Vincent pun berencana untuk membuangnya. Tapi hal itu dihentikan oleh Sophie dengan mengatakan bahwa daging itu rasanya memang enak dan menjualnya mungkin cara terbaik untuk menyingkirkan mayat pria itu. Di sini Vincent menolak, namun tiba-tiba pelanggan lain datang yang ingin membeli daging terbaru dari toko mereka. Sejak itu pasangan ini mulai menjualnya dengan menyebutkan bahwa daging ini adalah daging B2 yang diimpor dari Iran. Tentu pasangan ini mendapatkan untung yang sangat banyak. Singkat cerita, pada malam hari Vincent membawanya pulang daging itu dan mencobanya untuk merasakannya sendiri. Setelah itu Sophie mempunyai rencana bahwa mereka harus memburu aktivis vegan lalu menjual dagingnya dan mereka akan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Hal ini tentu akan menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Keesokan harinya, putri mereka datang bersama pacarnya yaitu Lucas. Vincent dan Sophie kemudian menyajikan makanan mewah untuknya. Akan tetapi Lucas menolak yang ternyata si Lucas ini adalah seorang vegan. Jelas ia menolak makanan berupa daging yang dihidangkan oleh orang tua pacarnya itu. Ketika saat malam hari Vincent mengejar seorang pria pemilik restoran vegan. Vincent mencoba menyerangnya tapi aksinya gagal setelah pria itu berteriak. Kemudian Vincent pergi berlari menuju mobil yang dikendarai istrinya dan meninggalkan pria itu dari tempat tersebut. Karena belum berhasil mendapatkan mangsa, pasangan ini mulai mengatur rencana dengan cara menyamar menjadi aktivis vegan. Yang dimana hal ini mereka melakukan untuk mencari target yang kemudian untuk dijadikan korban selanjutnya. Di saat mereka berada di kawasan vegan, tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang pria kurus yang memuji pasangan suami istri ini karena telah menantangnya untuk mengkonsumsi daging. Akhirnya mereka berencana untuk disatukan tempat untuk membahas kegiatan kelompok vegan selanjutnya. Akan tetapi pasangan ini berencana akan membunuh pria kurus tersebut. Ketika akan melakukan aksinya, Vincent dibuat terkejut ternyata pria tersebut membawa beberapa temannya. Pada akhirnya Vincent mengurungkan aksinya untuk membunuh pria tersebut. Namun di sini Vincent bersama Sophie malah diajak oleh pria tersebut untuk menyerbu toko daging bersama para vegan lainnya. Singkat cerita, di tempat tujuan pasangan ini menyadari bahwa toko daging itu milik temannya yaitu Mark dan Stephanie. Akan tetapi karena sudah terlanjur, akhirnya pasangan ini bersama para vegan menghancurkan toko tersebut. Setelah itu Vincent dan Sophie pergi makan di restoran sambil membahas target korban selanjutnya. Namun entah kenapa tiba-tiba mereka berdebat sehingga membuat Vincent marah dan pergi meninggalkan Sophie. Di saat Sophie sendirian, ada seorang pelayan restoran menghampirinya. Dilihat dari cara bicaranya, pria itu terlihat menyukai Sophie. Bahkan ia mengantarkan pulang Sophie ke rumah. Kemudian Sophie yang mengetahui pria itu merupakan salah satu seorang vegan, akhirnya Sophie menggoda dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Setelah itu Sophie memberitahu Vincent bahwa dirinya telah mencium pria itu. Jelas mendengar hal itu membuat Vincent marah dan cemburu. Akan tetapi Sophie merencanakan sesuatu sebelum melakukan aksinya. Kemudian Sophie memijat-mijat dan memanjakan pria tersebut. Setelah itu Sophie kembali menemui Vincent untuk memulai aksinya. Pada saat Vincent menemui pria tersebut, namun pria itu malah menantang Vincent bahwa ia akan bermantap-mantap bersama Sophie.
Tanpa basa-basi, Vincent langsung menghabisi pria tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba mendengar suara pintu terbuka, menandakan putrinya pulang. Sontak Vincent dan Sophie terburu-buru membersihkan dirinya. Ketika anaknya pulang, seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa. Karena takut ketahuan aksi oleh putrinya, Vincent dan Sophie menyuruh putrinya untuk pergi kembali menemui pacarnya. Kemudian tubuh pria itu dipotong menjadi beberapa bagian oleh pasangan tersebut. Berencana akan membuang barang bukti lainnya. Pada hari berikutnya, Sophie mendapatkan panggilan dari temannya yaitu Stephanie yang memberitahu tentang insiden perusakan di toko daging miliknya. Setelah itu ketika Sophie dan Vincent tiba di tempat kejadian, bagaimanapun Sophie mengetahui tentang semua itu karena mereka lah bersama para anggota vegan yang telah merusak dan membakar toko milik Stephanie. Singkat cerita, pasangan itu kembali berjualan daging yang dianggapnya B2 yang diimpor dari Iran. Karena toko mereka berjalan sangat lancar, akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh korban satu persatu. Sebelumnya mereka menyiapkan pemilik restoran yang pertama kali mereka incar dan mulai aksi pembunuhannya dan terus mencari korban selanjutnya. Jelas hal ini mereka lakukan bertujuan untuk meningkatkan persediaan daging dan menghasilkan banyak uang. Suatu hari saat makan siang bersama Stephanie dan Mark, pasangan psikopat itu membawa daging yang mereka jual untuk dicoba oleh temannya. Ketika mereka mencoba, terlihat Stephanie dan Mark sangat menyukai cita rasa daging tersebut. Stephanie dan suaminya penasaran dan bertanya kepada Vincent tentang peternakan tempat mereka membeli daging. Tentu karena dunia bisnis Vincent tidak menjelaskan dari mana mendapatkan daging tersebut dan malah mengolok-olok temannya. Karena Vincent merasa bahwa temannya itu adalah saingan bisnis dan dia tidak terima diperlakukan seperti itu, Marx menjadi sangat marah yang menyebabkan perkelahian di antara keduanya. Karena Vincent telah menjadi seorang psikopat dan kanibal, ia menggigit telinga Marx kemudian dikunyah oleh si Vincent. Stephanie dan Marx terkejut dengan insiden itu, yang dimana Vincent telah mengunyah telinga Marx dan memakan daging manusia. Namun Vincent memuntahkan potongan telinga itu agar dirinya tidak dicurigai dan kemudian mereka berdua pergi. Setelah kejadian itu, pasangan tersebut berencana akan memburu korban selanjutnya. Di hari berikutnya, kedua pasangan psikopat itu pergi untuk piknik ke taman. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria dan pria tersebut ternyata merupakan seorang vegan. Tanpa basa-basi lagi, pasangan psikopat itu melakukan aksi gilanya. Keesokan harinya, Vincent bersama Sophie pergi ke acara festival vegan untuk mencari mangsa berikutnya. Akan tetapi di sana mereka bertemu dengan Lucas. Terlihat Lucas bersama putrinya terkejut saat melihat mereka berdua berada di pesta vegan. Namun Lucas mengetahui bahwa pasangan itu bukanlah vegan, melainkan tukang daging. Dan Lucas mengatakan, akhir-akhir ini para vegan yang hilang. Di saat perdebatan di antara mereka terdengar oleh salah satu vegan yang lain ada di festival itu. Je vois pas ce qu'il y a de drôle là. Moi je viens pas vous faire chier au salon de l'agriculture. Scene berikutnya, kita melihat Vincent dan Sophie mengincar seorang gadis kemudian mengejarnya yang tentu akan dibunuh walaupun berusaha keras untuk melarikan diri. Dan pada akhirnya gadis itu meregang nyawa juga. Kemudian di malam harinya ketika Vincent sedang memotong-motong daging, tiba-tiba seorang petugas polisi datang ke toko. Terlihat Vincent yang gugup dan ketakutan karena bisa jadi aksi gilanya itu akan diketahui. Namun tak bagaimana Vincent berhasil mengusir petugas polisi dari tokonya itu. Atas kejadian tersebut membuat Vincent ketakutan dan bercerita kepada istrinya mengenai petugas polisi yang datang ke tokonya itu. Vincent juga mengatakan bahwa mereka harus menghentikan semua ini. Akan tetapi Sophie menolak, yang dimana mereka merasa bisnisnya sukses dan dengan mudah mendapatkan uang yang banyak. Ketika mereka sedang diskusi, tiba-tiba suara bel rumah berbunyi. Setelah diperiksa, ternyata itu Lucas yang datang untuk meminta maaf atas perilaku buruknya di festival vegan waktu itu. Di sisi lain, Lucas bercerita, dirinya sangat stres sejak kehilangan satu persatu teman vegannya. Lalu Sophie berusaha menenangkan Lucas, tapi ia juga membujuk Vincent untuk membunuh Lucas.
Tidak ingin melanjutkan aksi gilanya, Vincent mengawal Lucas ke pintu dan menyuruhnya untuk pergi. Setelah itu Vincent mengatakan bahwa daging B2 Iran sudah berakhir sampai di sini dan dirinya tidak akan melanjutkan aksi gilanya itu. Keesokan harinya, ketika mereka berdua berada di toko, para pelanggan yang datang menginginkan daging yang sebelumnya itu. Karena sudah teguh dengan keputusannya, Vincent menjelaskan bahwa sekarang stok daging itu sudah habis dan itu menyebabkan para pelanggan kecewa, kemudian pergi tanpa membawa daging yang mereka inginkan. Setelah itu Vincent dan anjing peliharaannya pergi keluar toko untuk mencari udara segar. Di sisi lain Sophie sendirian di toko sedang menghitung hasil penjualannya. Akan tetapi tiba-tiba sekelompok vegan datang dan menculik Sophie. Sementara itu ketika Vincent kembali pulang, dirinya melihat mobil van milik kelompok vegan. Ia menyadari bahwa ada yang tidak beres. Terlihat di ruang penyekapan para sekelompok vegan akan melenyapkan Sophie. Namun tanpa diduga Vincent datang ke sana dengan membawa senjata. Vincent yang berusaha keras melawan mereka semua satu persatu. Namun Vincent yang terpojok dan akan dibunuh. Sophie berusaha keras melepaskan dirinya lalu membunuh seorang vegan dan juga menyelamatkan suaminya. Di akhir film, setelah peristiwa dan kegilaan Vincent bersama istrinya Sophie, akhirnya diketahui publik yang dimana Stephanie dan suaminya yang melaporkan kejadian sejak Vincent memakan telinga Mark. Dan akhirnya pasangan psikopat kanibal itu tertangkap dengan jumlah korban mencapai 30 orang. Dan tentunya pasangan tersebut mendapatkan hukuman seumur hidup. Dan film pun selesai. Silahkan tuliskan komentar di kolom komentarnya guys. Dan terima kasih sudah menonton. Oke, next video dan sampai jumpa. Bye-bye.